Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya yang beragama lain. Semoga selalu di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberi kesehatan dan diberi nikmat yang luar biasa di hari ini dan hari-hari selanjutnya. Dan di acara podcast hari ini mengizinkan saya untuk membuat pagar gaib untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan, yang mana nantinya akan mengganggu acara podcast malam ini. Izin sejenak ya, viewers, super penggemar acara konten Ajuan Misteri. Izinkan. Oke, selesai acara pemagaran goibnya, dan langsung saja kita mulai podcast kita malam ini. Dan kita akan kembali kedatangan tamu yang akan melanjutkan cerita dari Gunung Kawi yang part 1 dan dilanjutkan dengan part 2 malam ini. Dan dilanjut saja ke narasumber kita, Mas Ramli. Oke. Assalamualaikum Mas Ramli. Waalaikumsalam Mas. Nah, gimana kabar Mas Ramli? Alhamdulillah sehat. Di yang part 1 kemarin sampai sekarang ada jeda waktu selama sebulan, banyak pertanyaan-pertanyaan dari super kita, kapan dilanjut lagi? Ya, apa Mas Ramli bersedia untuk dilanjutkan malam ini apa gimana? Ya, Insya Allah bersedia. Ya, karena untuk mengobati rasa penasaran para super kita, ingin tahu kelanjutan dari cerita Mas Ramli yang kemarin. Kan kemarin kan cuma separuh. Ya, mudah-mudahan terobati semuanya. Dan kita bukan mengajak untuk kemusyrikan atau tidak percaya ya. Bagi yang tidak percaya silahkan, dan bagi yang percaya ya kami sangat berterima kasih sekali atas atensinya. Dan bila mana nanti ada kesalahan kata ataupun mohon dimaafkan, karena kami semua hanya manusia biasa yang punya salah, hilaf dan kekurangan, mohon dimaklumi. Oke Mas Ramli, langsung dilanjut aja kita ke topik yang kemarin Mas Ramli tersesat di alam gaib itu seperti apalagi nih part 2-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya akan menceritakan tentang saya pernah tersesat di dunia lain atau di alam gaib, Mas. Tapi ini dengan tempat yang berbeda, Mas Joko. Bukan di tempat yang kemarin lagi ya. Bukan. Jadi berbeda ya. Berbeda lagi, Mas. Persis tempat lokasinya di mana itu? Lokasinya di Alas Roban, Mas. Alas Roban, Jawa Tengah itu ya? Iya, Jawa Tengah. Oke. Jadi kalau tahunnya itu aku lupa sih, Mas. Kira-kira umurnya berapa itu, Mas? Udah dewasa, Udah ada 20 tahunan ada ya? Udah lebih, Mas. Lebih 20 tahun lebih. 20 tahun lebih, oke. Itu udah lulus ini juga sih, perguruan tinggi juga. Ya, jadi perjalanan saya waktu itu sama keluarga itu arah ke Jawa Timur Ngawi, Mas ya. Mudik lah ya, Mas ya? Mudik. Cuman ya pada saat itu memang udah 2 tahun nggak pulang, Mas, ke Jawa Timur. Terus kita mudik. Di situ dari awal berangkat itu memang udah ada feeling, Mas. Ganjil lah ya. Feeling tuh ganjil, nggak enak gitu kan. Aneh gitu ya. Iya. Nggak kayak biasanya gitu. Betul, Mas. Terus keluarga juga ada, Mas, kayak bapak itu ngomong, jadi hari ini nggak berangkatnya?" Saya juga ngomong, "Ya terserah bapak aja lah, kapan aja bisa." Terus mama juga ngomong, "Hari ini apa besok?" Dari situ aja, dari hari aja udah apa namanya, udur-uduran, Mas. Udur-uduran tuh apa ya namanya, kayak ragu-ragu. Ya, tarik ulur gitu tarik ulur aja. Jadi nggak pasti gitu ya. Jadi kami ini mutusin hari ini aja lah gitu. Yaudah, kami berangkat dari Lampung menuju pelabuhannya kapal, terus kami lanjutkan lagi perjalanan dari Merak menuju tempat Ngawi itu tadi. Nah, itu di Alas Roban itu, Mas,
yang mulai bener-bener aneh bener. Anehnya itu apa mas ya? Pertama, ban mobil kami ini pecah dua-duanya, Depan belakang apa? depan belakang, Depan. tapi yang sebelah kiri aja. Sebelah kiri aja, kanan Ya, kan tidak. kanan enggak. Itu berbarengan apa? Beruntun. Beruntun. Depan belakang. Gitu Depan belakang. Kok bisa ya? Mungkin logis mas, mungkin logis, ada paku ya kan, ada besi atau ada Bisa. barang-barang tajam ya mas. Bisa. Tapi kok pas dua-duanya gitu. Sedangkan ban itu, ban mobil itu baru banget mas, baru dapat 2 bulan itu. Ya, kemungkinan untuk pecah itu Pecah kecil sangat, ya? aduh kecil mas, Sangat minim ya. sangat minim banget. Habis ban pecah, kami menambal ban, ditambal ban, pergi lagi, berangkat lagi ke warung. Pada saat itu sekitar jam setengah 1 lebih dikit lah mas. Warung makan Itu masih buka itu ya? masih buka. Tapi di warung itu tuh apa ya mas ya, penjualnya kok nggak ramah gitu loh mas. Maksudnya kok diem aja gitu loh. Penjualnya ini nggak ramah, terus diem aja. Pikirin mama sama bapak ini kan, kok nggak ramah ya le, kok nggak ramah ya nak gitu. Selain keluarga sampean sendiri, apakah ada pembeli yang lain kah atau Ada mas, ada ada. keluarga apa itu dari jauh, apa emang warga sekitar yang beli di sini? Sepertinya sih jauh juga mas, karena kalau ngeliat nomor polisi mobil itu platnya plat B, jauh juga jadi kan. Jadi sama-sama memang dua apa pembeli di situ. Nah yang nomor polisi B ini tadi, dia udah pergi duluan, udah selesai makannya mas. Jadi tinggal kami aja ya di situ. Orang ini kok diem aja gitu loh mas. Itu berapa orang yang melayani itu? Penjual ini? Ah. 2 orang aja. Cewek, cowok? Iya, suami istri. Suami. Kami pikir tuh mungkin memang orangnya tipe kayaknya kayak gitu mungkin mas ya, karakteristiknya. Terus kami ini nyoba negor mas, maksudnya, Bu, Pak, apa ya, dengan kata-kata kami maksudnya pengen tahu daerah sini gitu kan. Tapi mereka ini jawabnya ala kadar gitu loh mas, Seperlunya ya. seperlunya. Jadi kalau Pak, daerah Tuban tuh jauh nggak dari sini? Lumayan, gitu aja. Datar gitu ya. Datar, lumayan. Terus ibunya juga ngomong lumayan, sama aja. Jadi saya juga ada curiga, bapak juga curiga ya kan, sebenarnya ini orang atau bukan gitu kan. Tapi saya yakin tuh orang mas. Iya. Saya yakin tuh orang, karena apa ya, dari suaranya juga kayaknya nggak mencerminkan horor lah gitu mas. Iya, Maksudnya cuman kok agak sedikit ngeri aja sih gitu, kok ada orang karakteristiknya kok jawab pertanyaan orang kok cuman ngalun lurus gitu aja loh. Iya, berbeda lah dengan manusia. Beda lah intinya. Itu dari situ udah aneh. Tapi sampean yakin itu emang benar-benar manusia? Orang kayaknya mas, itu orang kayaknya. Dan anehnya juga kok masih buka gitu loh. Makanya tadi saya bertanya kembali, jam segitu masih buka. Sedangkan setahu saya kalau udah di atas jam 12 itu biasanya udah tutup semua, Harusnya apalagi di tutup. pinggir jalan, apalagi di hutan. Itu enggak mas, bukan pinggir jalan tuh mas. Posisinya agak masuk dia. Perkampungan apa? Enggak, bukan perkampungan. Jadi kayak Hutan. bukan hutan sih ya, kayak tanah kosong gitu aja. Tapi saya kanan kirinya? Nggak ada rumah. Ya bisa dibilang sananya memang hutan memang. Iya, berarti Awal masuk hutan. Iya. Jadi rumah itu sendiri lah, warung sendiri. Iya, warung sendirian. Jadi masuk ke situ. Tapi saya tetap kekeh. Saya yakin tuh orang kayaknya. Bapak juga ngomong, ini orang ini nih sebenarnya bisa ngomong apa enggak sih gitu. Kita beli di sini, kita makan di sini kok nggak ada sapaan yang bagus gitu mas. Mama juga, ih kok kayak gini sih orangnya nggak ramah katanya. Adek juga ngomong, ngeri amat sih mak, di tengah-tengah kayak gini maksudnya kan. Tapi udah bersantap makan? Ya itu, Sudah. bersantap makan udah. Cuman yang anehnya ada lagi mas. Jadi pertama itu mama, mas, apa panggilan ke bapakku ini mas, Iya. mas masih lapar gitu. Nambah lagi mama ini mas, nambah lagi mama ini, Iya. pesen lagi ke ibu itu. Kebetulan ibu itu ada juga bapaknya tapi nggak ada gitu loh, bapaknya lagi belakang mungkin. Bu pesen lagi bu, pecel ayam. Nggak dijawab tapi mas, gini aja ngangguk aja dia. Ya. Abis mama terus saya, kok masih lapar ya mas, masih lapar. Mak, saya pesen lagi boleh nggak mak? Boleh lah, pesen aja, mama juga udah pesen.
Habis saya adik saya dua-duanya lapar lagi katanya. Coba nih. Tapi feeling saya tuh aduh, perasaan sih udah banyak gitu loh mas, nasi itu mas. Tapi kok masih lapar, apa kami ini memang lelah apa gimana gitu. Habis jalan jauh dari Merak sampai ke Jawa Tengah gitu. Iya. Padahal ya di Jawa Barat kami ini makan juga gitu loh. Jadi setelah ada pesan lagi tuh 4 porsi mas posisinya, kecuali bapak mas. Bapak nggak nambah ya? Bapak tuh nggak nambah, cuman bapak diem aja. Dia keluar dari warung itu. Dia keluar dari warung. Setiap saya nengok ke bapak, bapak itu nggak pernah nengok ke kami gitu. Tapi kalau nggak ngeliatin sampean keluar. Iya. Kalau kami nggak ngeliat, bapak itu langsung nengok lagi ke kami orang ini mas, ke mama saya sama adek. Dari situ udah jadilah tuh. Itu pun ibu itu ngedain sama bapak itu nggak ngomong nggak apa, nggak ini pak bu atau ini deh, nggak, taruh aja. Udah pergi lagi teh, taruh aja itu mas, makanan itu dua itu udah 2 porsi lagi kan. Habis itu pakuk makan ya kan, selesai. Nah di situ mas aneh lagi tuh, nggak kenyang lagi. Terus mama gini, aneh ini, mama ini sakit apa sehat ya sebenarnya, kok nggak kenyang. Padahal ya dibilang banyak sih enggak, cuman kan harusnya buat seorang wanita itu udah porsinya udah sangat bener-bener. Lagi dengan lauk ayam itu kan, ayam tuh kalorinya kan besar kalorinya. Di situ bapak ngajakin pulang langsung. Wis gitu aja udah. Terus bapak itu ngomong wis nduk leh, ayo budal meneh itu ayo berangkat lagi maksudnya. Iya. Bapak bayar ke ibu dan bapak itu nggak mau dibayar mas. Nggak mau dibayar. Nah waktu yang saya potong maaf mas ya, yang sebelumnya plat nomor mobil Jakarta itu bayar juga nggak, sampai ngeliat nggak? Saya nggak ngeliat mas, itu dia bayar atau apa enggak. Itu mobil plat Jakarta itu rombongan keluarga apa sendirian kah? Suami istri juga. Dengan anak? Enggak, tanpa anak. Cuma berdua aja. Tapi raut ekspresi mereka tuh datar juga atau gimana? Kalau ekspresi sih biasa sih mas, biasa aja. Jadi nggak ngeliat pas bayarnya ya? Jadi kami nggak ngeliat pas bapak yang nomor polisi B itu ya, nggak ngeliat maksudnya dia tuh bayar apa enggak, dia tuh makan apa itu. Ya, soalnya ganjil kalau kita memakai jasa seseorang itu kita harus membayar. Iya kan? betul. Ini nggak mau dibayarin, harusnya kan kita curiga kalau misalkan depan kita ini kok nggak bayar gitu, kenapa nggak mau dibayar itu, kenapa rasanya kan? Betul. Terus kembali lagi ke keluarganya Mas Ramli tadi, dibayar nggak mau, terus apa tindakannya? Tapi bapak ini masih bersikeras, bapak saya ini bersikeras. Ini bu pak, tapi mereka ini memang nggak mau. Udah pak, matur suwun terima kasih, matur suwun nggak usah dibayar. Nggak ditanya alasannya kenapa aku nggak mau dibayar? Nggak ditanya. Terus mama ini ngobrol sama bapak, kenapa mas kok nggak mau dibayar? Nggak tahu dok, bapak ini menjawab pertanyaan mama, nggak tahu dok. Terus kami ditarik, adikku kebetulan yang cewek ini kan masih kecil ya, langsung ditarik, agak digendong gitu, dikekepin di ini tangan sini sama bapak. Mama gandeng adikku yang laki, saya sendirian. Tapi saya masih penasaran sama ibu bapak ini, masih penasaran banget mas, kenapa aku nggak mau dibayar ya kan? Aneh lah ya. Aneh gitu loh. Dalam rangka apa? Sedangkan kami ini bukan keluarganya, bukan kenalannya gitu loh. Nggak kenal mas, sama sekali nggak kenal itu. Itu warung makan itu kalau dari pinggir jalan kita dari Merak ke Jawa Tengah itu sebelah kiri. Pas sebelah kiri, cuman dia agak masuk. Bukan gang, cuman dia tuh warung itu agak ke belakang gitu loh mas. Tanah kosong gitu. Iya, tanah kosong itu tadi. Luas gitu loh. Iya, Pak. Begitu kami tuh keluar dari warung itu, masuk ke mobil, bapak itu masih ngomong, bener-bener aneh warung ini, kenapa nggak mau dibayar juga loh. Padahal kan kita tadi kan embo gitu, embo itu kan nambah gitu. Kata mama, yaudah sih mas, mungkin orangnya baik, mungkin ada apa dia lagi sedekah dengan orang kan. Jadi kami berpikiran positif ya mas, berpikir positif. Jadi kami mulai berangkat lagi, bapak udah mulai menyalakan mobil. Pas di tengah jalan itu aku masih ngeliatin aja mas, masih
masih ngeliatin kenapa kok itu tuh nggak mau dibayar gitu loh mas. Pas sampean berangkat itu ibu bapaknya itu udah masuk ke dalam rumah apa masih Belum, berdiri aja mas, diem aja. diem aja. Bapak dan ibu ini yang punya warung ini berdiri diem aja pas di etalase makanan itu, iya berdiri aja gini dengan raut muka datar mas. Sampean waktu pas makan itu sampean melihat matanya berkedip atau tidak mereka dulu? Enggak berkedip. Kalau logikanya kalau manusia dulu dalam 1 menit pasti Harusnya berkedip, ya? harusnya berkedip. Ada kedip. Betul. Terus bibir juga harusnya goyang. Walaupun itu kan nggak ngomong juga kadang gitu kan, kadang apa gimana gitu kan, ada mimik-mimik bibir kan, itu nggak sama sekali. Jadi beku, kayak beku datar gitu gini. Telinganya biasa Mas. Terus menapak di tanah juga. Menapak juga sama. Aneh sekali itu ya. Itu aneh benar, aneh banget. Sampai naik mobil masih dilihatin, terus apalagi itu bilang nih, begitu kami tuh naik mobil, aku kan masih ngeliat ya ke belakang nih. Masih penasaran. Kebetulan aku kan duduknya kan di depan dekat supir ya, dekat bapak ini. Iya. Aku liatin aja. Kondranya pas mau ke tikungan itu mau ke tikungan, dia langsung gelap mas warungnya. Kayak mati lampu gitu. Lampunya dimatiin semua. Coba. Tapi bentuk bangunannya masih ada. Masih. Logikanya apa kayak gitu coba? Logikanya apa coba? Ya kan? Masa apa kebetulan kami ini memang pelanggan terakhir, terus dia tutup padahal makanan masih banyak mas pada saat itu. Masih tersedia banyak sekali di etalase itu. Yang ayam, yang lele ada, bebek ada. Tuh, sama lalapan-lalapannya juga, timun, kemangi ada juga. Terus saya bilang sama bapak tuh, Pak, warungnya langsung tutup. Aneh kan? Alah le, nggak ada yang aneh kok. Ya mungkin emang benar kata mama, sedekah dia. Cuman pas kami ini melanjutkan lagi, itu di daerah perkebunan teh mas. Masih di daerah Seroban apa udah? Agak sana lagi. Itu agak sana lagi di perkebunan teh. Dia jalannya agak nanjak. Habis turun terus nanjak lagi. Nah di situ tuh mulai aneh lagi mas. Anehnya apa? Satu pun kendaraan nggak ada yang lewat. Satu pun nggak ada yang lewat. Ya mungkin logis, mungkin ya pikiran kita sepi ya kan, malam menjelang pagi ya kan, mungkin kendaraan juga istirahat. Tapi harusnya ada mas. Satu biji. 1, 2, 3 itu harusnya ada. Biasanya truk itu ada. Truk, bis ya kan, bis malam kan banyak. Ya. Harusnya ada gitu. Terus bapak ini mutusin lah untuk istirahat dulu. Ada ruko kosong. Ada ruko kosong di situ. Tidak berpenghuni. Iya betul. Itu sekitaran jam berapa itu mas? Itu sekitar jam 1 lewat 6 menit lah. Kalau nggak 10 menit 6 menit. Itu setengah jam dari kita berangkat itu. Karena ya aneh aja, habis makan bukannya kenyang kok lapar gitu kan. Masih pada lapar ya? Iya semua jawab, mama, adik juga. Tapi kok saya nggak jawab, padahal memang masih lapar banget tuh pada saat itu. Kami ini melihat ada warung nggak di sini ya, kok nggak pada buka gitu loh mas, tutup semua. Rumah itu ya nggak ada yang, maksudnya nggak yang masih buka, orang-orang tuh nggak ada yang lalu lalang, tutup semua. Ruko juga beserta ruko tutup. Terus kami ini berangkat lagi mas, habis istirahat itu berangkat lagi, itu jam 1:30 pas berangkat lagi. Nggak pernah nemuin warung yang buka, nggak pernah ngeliat orang yang lalu lalang, nggak pernah ngeliat kendaraan tuh. Di situ ganjil lagi tuh. Terus adekku yang cewek ini, Tati ini, dia ngoceh nggak karuan. Nggak kayak biasanya. Dia ngoceh katanya, mas ada itu, ada ini, ada itu. Saya pun ya diem aja, maksudnya dek nggak usah kayak gitu maksudnya kan. Seorang kakaknya kan bilang ke adiknya, kalaupun kamu melihat sesuatu yang aneh itu nggak perlu jerat-jerit, maksudnya nggak perlu dikatakan dengan keras, cukup kamu tahu. Kalau kamu kaget ya kamu rasain sendiri, maksudnya jangan. Itu kan pemali mas katanya orang. Iya. Kalau orang Jawa itu pemali. Terus kami ini tetap mas berusaha mencari warung itu, paling nggak kan beli mie instan kan, yeah, atau roti atau apa untuk ganjel perut ini mas. Ya itu aneh itu mas, udah nambah nggak kenyang, coba malah kayak kosong perut ini kan, makin lapar ya. makin lapar.
keliling lagi, delalahnya kok ketemu lagi mas ke yang tadi ini, Ruko itu tadi. ruko ini tadi. Berarti muter-muter aja di situ. Muter lagi. Terus saya tanya sama bapak, Pak sebenarnya bapak ini tahu nggak sih jalannya? Ya tahu lah Le, kok ngeremehin gitu loh. Bapaknya jawab agak apa sedikit ngeyel gitu lah, seolah-olah dia tuh memang udah tahu gitu loh. Enggak, kalau bapak belum tahu kita nanya aja, nanya sama siapa, nggak ada orang gitu. Ya juga ya, pikirku juga emang. Tapi emang sepi jalan banget. itu ada belokan-belokan apa ada Ada mas, simpangan. apa namanya ya, niga dia, simpang 3 gitu dia modelnya. Jadi ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Ada yang lurus. Heeh. Tapi pelang itu emang nggak ada mas, Nggak ada arah petunjuk. Semarang ya kan, arah mana namanya, arah Wonogiri itu nggak ada gitu loh mas. Jadi cuman persimpangan aja. Terus jalannya juga biasa gitu loh, ya aspal gitu biasa. Terus pikir saya kan gini, Pak coba kita balik lagi yang tadi, persimpangan tadi, coba kita ambil kiri. Tadinya lurus Tadi terus. kan kanan, Oh, kanan. kanan. Karena mungkin bapak juga ingatnya kanan mungkin ya, karena udah lama nggak pulang ke Jawa ya kan, pulang ke Jawa, terus mungkin seolah-olah dia udah tahu gitu, udah paham gitu. Kita ngambil kiri, malah sepi, tambah sepi mas, tambah sepi, dan sampai nemuin kayak perumahan kayak kampung itulah mas. Rumahnya ya biasa-biasa aja gitu, nggak ada yang istimewa apa, nggak ada yang aneh gitu. Habis lewat rumah itu lagi terus kosong lagi, kayak kebun lagi, muncul lagi di ruko ini tadi. Jadi kami ini kayak muter kayak bulat gini mas, jadi muter kayak bulat gini. Iya, iya. Yang sebelumnya ke kanan terus muter lagi ke ruko, ini yang kiri muter lagi ke kiri. Dari situlah saya tambah keras sama bapak ini kan, Pak kalau nggak tahu berhenti dulu, coba kita tanya-tanya dulu lah, nunggu sampai pagi kalau nggak, daripada kita kesasar kan, ngabisin bensin juga kan. Kita kewalahan, kecapean, ngabisin bensin. Ya kata mama juga, ya berhenti dulu aja lah, istirahat sampai pagi. Nah tuh, begitu istirahat tuh ya di ruko itu tadi, delalah yang balik lagi tadi, kok lama bener mas, kayaknya pagi ini mas. Ngeliat jam ini kayaknya padahal udah jalan mas ya, tapi kok rasanya lama. Apa kami ini lelah apa gimana, apa lapar kalian mungkin kan. Jadi nggak ada yang ganjil sih kalau di situ ya, agak lama waktunya kan. Jadi kami tungguin. Nah itu udah jam 3 itu mas, udah jam 3 lebih dikit lah, jam 3 lebih dikit. Nah ini bentar lagi mak, aku bilang sama mama ini. Terus bapak ini tidur lah. Aku ini kan nyoba melihat-lihat ya mas, apa tahu ada orang yang lewat atau ada yang bangun gitu di rumah-rumah itu kan. Satu pun nggak ada mas. Jadi lampu juga itu kayaknya lampu itu nggak lazim gitu lah, lampunya orang-orang kampung pinggir jalan ini. Jadi nggak lazimnya apa, semua warnanya kuning, Sama seragam tuh. Itu yang digaris bawahi mas, semua lampunya warna kuning. Harusnya pada zaman itu lampu putih udah banyak loh mas. Tuh listrik sudah ada ya kan, lampu putih udah di mana-mana. Itu lampunya kok serentak kuning semua gitu loh. Ya aneh. Dan sampai detik itu nggak ada mobil satupun yang lewat atau motor, nggak ada yang lewat sama sekali. Jadi gini, kok alangkah kita kok bener-bener nggak sadar apa gimana, apa lelah kita itu loh, bisa sampai nggak nemuin jalan gitu kan. Iya. Sedangkan jalan tuh istilahnya cuma nyabang 2 loh, apa susahnya kan gitu. Jalan nggak ada jalan lagi selain nyimpang itu mas. Udah bapak bangun ya kan, dari tidur itu dibangunin mama, ayo berangkat lagi aja lah, coba lagi yang di kanan kata dia. Setelah dicoba lagi mas dari kanan itu, alhamdulillah mas ketemu juga akhirnya. Yang heran lagi ada lagi mas, tadi kan nggak ada tuh yang habis ke kanan terus jalan ke kiri. Iya. Sebelumnya yang kita balik ke Rukoy tadi itu jalan tuh nggak ada. Sekarang ada pelangnya juga mas, ada pelang arah Semarang tuh, yang bikin aneh. Terus rumah-rumah itu kayaknya juga udah beres gitu loh, maksudnya udah benar. Yang tadinya kayaknya kok masa ya lampu sekampung semua kok kuning ya kan. Setelah lewat ke kanan tuh kata mama itu alhamdulillah kayaknya ini jalannya nih, ada pelangnya juga tuh.
Ya alhamdulillah mas, lancar. Terus sampai Ngawi. Sebelum ke Ngawi kita mampir dulu di situ mas. Namanya di apa, Kota Sragen namanya. Di Sragen itu ceritalah kami ini kan sama warung kopi sama warung makan ini. Jadi pas lewatin di habis Alas Roban itu, kami cerita sama pemilik warung ini, kok di sana itu kok aneh, tadi pagi nggak ketemu jalannya. Oh di situ kata warung ini memang sering supir-supir truk atau supir pribadi atau motor tuh kadang-kadang mereka itu balik lagi ke awal lagi gitu loh. Itu emang sering. Bahkan orang kampung yang deket ruko itu tadi memang nggak aneh lagi di situ mas. Di kampung itu cita-cita orang itu memang katanya sih angker gitu mas, angker banget gitu. Di situ ya pemilik warung juga cuman tersenyum agak-agak ketawa dikit gitu loh. Kalau emang kami ini memang kesasar itu udah lumrah gitu, Udah lazim lah udah ya. lazim mas, lazim banget. Karena seringnya banyak kejadian Betul, di tempat itu ya. sangat. Kalau Mas Joko ini tahu ada yang di berita yang di internet tuh ada tentang yang di habis Alas Roban itu, pasti di situ ada apa, link atau web atau yang menceritakan tentang habis Alas Roban itu. Nggak tahu kampung apa itu mas namanya. Itu memang persimpangan 3 itu mas. Saya juga nggak tahu tuh ke kiri itu kemana. Yang jelas kemarin itu kan ke kanan, terus nemuin jalan ke kiri gitu loh. Jalan ke kirinya tapi lurus aja, bukan belok ke kiri lagi, bukan, lurus terus. Itulah jalan raya yang sebenarnya. Jadi kalau ke kanan lagi kita masuk ke hutan Alas Roban lagi mas, muter lagi. Jadinya gitu. Tapi banyak di situ tuh yang nggak ngeliat yang jalur yang lurusnya itu. Pas di tikungan tuh mas, banyak orang-orang di situ ngomong gitu. Jadi wajar kalau kami ini mungkin muter lagi ya kan, habis muter lagi. Banyak kok mas Jadi pengendara balik lagi dia kalau balik lagi mas, ke kiri balik lagi, ke kanan balik lagi, harusnya lurus gitu mas pola jalan tersebut itu. Jadi habis setelah kami ini bapak mama cerita sama apa pedagang di kantin ini, warung ini, ya bapak sama mama udah cuman ketawa aja mas, senyum aja, kok bisa gitu loh kita kok dikerjain gitu loh mas. Sampai warung makan apa udah makan terus nambah terus gak kenyang itu. Kata pemilik kantin warung ini, ya memang udah kayak gitu. Katanya sih situ pesugihan mas. Orang yang pemilik kantin ini apa warung ayam pecel lele ini emang orang yang ngelakuin ritual pesugihan mas katanya. Di situ itu. Berarti yang benar-benar orang tuh mas ya. Bener-bener orang kata ini. Cuman mereka tuh emang kayak katanya sih cita-cita orang-orang yang orang pinter atau orang yang paranormal mas ya. Di situ memang syaratnya itu tadi orang yang pesugihan tuh. Dia ngomongnya jangan banyak-banyak ya kan. Kalau bicara jangan banyak-banyak. Terus setiap ada orang yang beli Nggak mau dibayar. nggak mau dibayar mas. Jangan sampai nerima duit orang yang udah beli di warung dia. Itu aja syaratnya. Udah. Jadi itu aja mas Joko ya, kisah saya di sesat di apa jalan di Alas Roban mas, di Jawa Tengah itu mas. Sampai merinding sampai ke bawah Iya. suasana mungkin. Memang agak-agak merinding sedikit mas memang. Saking terbawa suasananya jadi nggak bisa berkata-kata. Benar asli mas. Kalau itu memang ini kisah nyata bener mas. Ini banyak juga kalau di yang saya omongin tadi yang di internet tadi ada itu banyak Ya, pengendara daerah itu ya daerah sesudah Alas Roban. Tapi nggak tahu kampung itu apa namanya. Oke Nah, oke itu oke aja. oke. Jadi makasih nih mas Oke, Mas. atas kesediaan waktunya. Semoga Mas Ramli dan keluarga diberikan sehat Amin. selalu Sampai juga dan mas ya. diberikan Oke mas. karirnya sukses. Oke. Oke. Ya, terima kasih semuanya buat para penggemar channel akun YouTube Ajaran Misteri. Terima kasih atas dukungan dan supportnya, like, komen, dan subscribe. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan, karena kami cuma manusia biasa dan lagi belajar, dan mohon dimaafkan. Dan selesai sudah podcast malam ini, dan dilanjut lagi dengan podcast-podcast yang selanjutnya yang tentunya akan semakin menarik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.